Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan selawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Muhammad Abdullah Muslimin dan Salman Al-Farisi Karim akan membahas suatu topik yang berjudul agresivitas dan altruisme. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian agresivitas. Agresivitas dapat diartikan sebagai perilaku menyerang atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis dengan cara mengekspresikan perasaan negatifnya seperti permusuhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam psikologi dan ilmu sosial lainnya, pengertian agresi merujuk pada perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objeknya mengalami bahaya atau kesakitan. Agresi dapat dilakukan secara verbal atau fisik. Perilaku yang secara tidak sengaja menyebabkan bahaya atau sakit bukan merupakan agresi. Sedangkan pengerusakan barang dan perilaku destruktif lainnya juga termasuk dalam definisi agresi. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab perilaku agresif. Yang pertama yaitu amarah. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem saraf parasimpatik yang tinggi dan adanya kesalahan yang mungkin salah satunya itu juga tidak. Pada saat marah ada perasaan ingin menyerang, meninju, menghancurkan atau melempar sesuatu, dan biasanya timbul pikiran yang kejam. Bila hal-hal tersebut disalurkan, maka terjadilah perilaku agresi. Yang kedua yaitu biologis. Ada beberapa faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresi. Yang pertama yaitu gen. Gen tampaknya berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang mengatur perilaku agresi. Kemudian ada sistem otak, ada kimia darah, khususnya hormon seks yang sebagian ditentukan faktor keturunan. Kemudian ada kesenjangan generasi, yaitu adanya perbedaan atau jurang pemisah atau gap antara generasi anak dengan orang tuanya, dapat terlihat dalam bentuk hubungan komunikasi yang semakin minim dan seringkali tidak nyambung. Kegagalan komunikasi orang tua dan anak ini diyakini sebagai salah satu penyebab timbulnya perilaku agresi pada anak. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Salah satunya itu adalah kemiskinan. Bila seorang anak dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresi mereka secara alami mengalami penguatan. Kemudian ada anonimitas. Itu terlalu banyak rasa indera dan kognitif membuat dunia menjadi sangat personal. Artinya antara satu orang dengan orang lain tidak lagi saling mengenal atau mengetahui secara baik. Kemudian ada faktor suhu udara. Selanjutnya ada faktor peran belajar mulai kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini anak-anak dan remaja banyak belajar menyaksikan adegan kekerasan melalui televisi dan juga games ataupun mainan yang bertema kekerasan. Acara-acara yang menampilkan adegan kekerasan hampir setiap saat dapat ditemui dalam tontonan yang disajikan di televisi, mulai dari film kartun, sinetron, sampai film laga. Dan ada faktor frustasi. Ini frustasi itu terjadi bila seseorang terhalang oleh sesuatu hal dalam mencapai suatu tujuan, kebutuhan, keinginan, pengharapan, atau tindakan tertentu. Agresi merupakan salah satu cara berespon terhadap frustasi. Kemudian ada faktor proses pendisiplinan yang keliru. Pendisiplinan yang otoriter dengan penerapan yang keras terutama dilakukan dengan memberikan hukuman fisik dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang buruk bagi remaja. Pendidikan disiplin seperti itu akan membuat remaja menjadi seorang penakut, tidak ramah dengan orang lain, dan membenci orang yang memberi hukuman.
kehilangan spontanitas serta inisiatif, dan pada akhirnya melampiaskan kemarahan dalam bentuk agresi kepada orang lain. Kemudian ada selanjutnya yaitu teori-teori agresivitas. Ada teori bawaan yang terdiri dari naluri dan biologi. Kemudian ada teori frustrasi agresi, ada teori belajar sosial. Teori belajar sosial lebih memperhatikan faktor tarikan dari luar. Bandura mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari pun perilaku agresif dipelajari dari model yang dilihat dalam keluarga, dalam lingkungan kebudayaan setempat, atau melalui media massa. Kemudian ada teori kualitas lingkungan. Strategi yang dipilih seseorang untuk stimulus mana yang diprioritaskan atau diabaikan pada suatu waktu tertentu akan menentukan reaksi positif atau negatif terhadap lingkungan. Ya mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai agresivitas dan untuk masalah altruisme akan dibahas lebih lanjut oleh teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Bagian D. Pengertian altruisme. Dalam buku Meres, altruisme merupakan suatu motif untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa sadar untuk kepentingan pribadi seseorang. Kata altruisme pertama kali muncul pada abad ke-19 oleh sosiologis Auguste Comte. Berasal dari kata Yunani alter yang berarti orang lain. Menurut Comte, seseorang memiliki tanggung jawab moral untuk melayani umat manusia sepenuhnya. 3 teori yang dapat menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan tingkah laku altruisme adalah 1. Social exchange, 2. Social norms, 3. Evolutionary physiology. Bagian E. Teori-teori altruisme. Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan apa sebenarnya altruisme itu, antara lain teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial yaitu ketika transaksi antara manusia bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian seseorang. 2. Teori empati. Menurut Batson, egoisme dan simpati berfungsi bersama-sama dalam perilaku menolong. Ketiga, teori norma sosial. Perilaku menolong seseorang memiliki kaitan erat dengan norma sosial yang sedang berlaku di tempatnya berada, karena perilaku menolong ini diharuskan untuk kita membantu oleh norma-norma masyarakat. Keempat, teori evolusi. Altruisme adalah demi survival atau mempertahankan kelangsungan jenis dalam proses evolusi, atau dapat juga berupa perlindungan kerabat. Kelima, teori perkembangan kognisi. Tingkat perkembangan kognitif akan berpengaruh pada perilaku menolong. Bagian F. Karakteristik altruisme. Karakteristik dari tingkah laku altruisme antara lain sebagai berikut: 1. Empati, 2. Belief on I just worth, 3. Social responsibility, 4. Internal law, 5. Law against extreme. Bagian G. Indikator tingkah laku altruisme. Dari penjelasan definisi altruisme tersebut, kami menyimpulkan indikator tingkah laku seseorang altruis tersebut adalah sebagai berikut: empati, interpretasi, social responsibility, inisiatif, rela berkorban. Hal-hal seperti apa yang mempengaruhi kapan seperti itu akan menolong orang lain. Berikut beberapa pengaruhnya: 1. Pengaruh situasi, 2. Menolong jika orang lain juga menolong, 3. Desakan waktu, 4. Kemampuan yang dimiliki. Terima kasih. Ya baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11 yang membahas masalah agresivitas dan altruisme. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.